Lanjut di drive aja Gus, buat aja Gus, atau di YouTube, di grup aja Gus. Kalau di grup itu di WA terlalu panjang ini. Ini mungkin bisa 5 giga ini. 5 5 GB kurang pede grogi depan orang banyak penyebabnya belum tahu. Telegram, TB, Telegram. Kang TB, ini seperti saya dulu ini Kang TB. Jadi saya Telegram. Oke, nanti kita bahas lah di grup nanti enaknya gimana. Jadi memang benar teman-teman semua, kita itu kalau selama kita masih mempunyai mental block kaitannya dengan apa yang kita impikan, yang kita jalani saat ini, maka hasilnya nggak akan maksimal teman-teman semuanya. Itu harus kita singkirkan, harus kita enyahkan, ya. Dan mental block kita merilis mental block itu nggak susah teman-teman, nggak susah. Asalkan apa? Kita tahu mental block mana yang ada di hidup kita. Asal kita tahu ya. Mental block kita rilis semudah kita menggenggam tangan dan kita menghempaskannya. Semudah itu teman-teman. Asalkan syaratnya pikiran hati kalian terbuka dan tahu mental block mana, mental block dompet kosong. Mental block dompet kosong. Ini pasukan gratis apa gimana ya? Hmm. Ini yang coret-coret siapa ini ya? Kok coret-coret masih berlanjut ini. Cara identifikasinya, cara identifikasinya gimana, Gus? Nanti kita akan pelajari bareng-bareng identifikasi. Banyak teman-teman nanti kan belajar mental mental block, kita belajar kaitannya dengan goal praying. Artinya kita mempunyai goal, mempunyai tujuan, tapi kita barengi dengan spiritual. Itu akan tokcer teman-teman. Mental block soal ekonomi, Gus, kebanyakan itu alam, mas alam. Kebanyakan ekonomi kaitannya dengan uang, mental. Eh, Belajar merilis mental block, Gus. Nanti kita akan belajar bareng-bareng, teman-teman. Kita belajar bareng, kita sharing bareng-bareng, teman. Hmm. Mental block. Hmm. Belum tahu di mana mental block saya. Ini yang penting nanti, teman-teman. Bagaimana kita mengidentifikasi mental block kita. Nah, itu yang penting. Dan kita nanti kalau sudah tahu penyakitnya, baru kita rilis. Kalau kita mau mengobati dokter sekalipun itu tanya kalau ada pasien keluhannya apa, baru bisa ngasih obat nanti. Kalau si dokter paling cuman ya mempunyai tools atau alat-alat pendukung saja. Informasi ya sepenuhnya kita yang yang tahu apa yang kita rasakan ya kita sendiri yang tahu. Baru si dokter memberikan solusi atau memberikan obat yang pas dosisnya untuk kita. Mental block soal ekonomi, kebanyakan ekonomi, cara rilis Gus, cara rilis nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Nanti kita rilis dengan tapping, teknik tapping bisa, rilis dengan visualisasi bisa. Tapi selama ini teman-teman, teknik yang paling mudah, teknik yang paling simple, worth it, itu tapping teman-teman. Kalau ada metode namanya apa ya? Sedona metode ya, Sedona metode Sedona itu juga mudah, tapi tidak semua orang itu apa ya bisa mengakses. Intinya gini ya, penyakit kadang kita ya tahu bahwasanya obatnya itu misalkan panas ya, panas, panas itu obatnya apa? Paracetamol. Tapi kadang dikasih merek paracetamol merek A itu tidak sembuh. Padahal si B panas sama penyakit sama dikasih paracetamol eh, dengan merek A dia sembuh. Jadi kadang cocok-cocokan teman-teman. Nggak semua metode itu terus kita paksakan cocok untuk kita itu
Di sini masih jam 12.45. Ini di mana? Jam 12.45 ini hampir jam 1. Pak Ahmad Taufik, dari mana Pak Ahmad Taufik ini jam 12.45? Berarti ada perbedaan 2 jam di Kalimantan, di luar Jawa. Di Sa di Sapporo, Jepang. Sapporo, Jepang. Jepang ya, di Sapporo, Jepang. Oh, ini pejuang-pejuang devisa negara ini. Oh iya benar Gus. Saya jadi ingat lupa mau praktek diving yang di YouTube-nya Gus. Iya di Jepang itu di Bandung 2244 sama di Bandung masih masih sama, nggak paham dengan Sedona Method belum bisa diaplikasikan. Ya, ya kan gitu teman-teman. Sedona Method itu bagus. Metodenya ya simpel. Kadang orang itu mengakses apa ya, memakai Sedona Method itu kadang orang kan tipikalnya beda-beda. Ada orang yang mempunyai tipikal otaknya itu dominan kiri, ada yang dominan kanan, atau bahkan dua-duanya balance sama. Nah, orang yang otaknya itu apa otak kanan itu lebih dominan, dia akan mudah untuk apa mengaplikasikan Sedona method karena apa? Karena apa otak kanannya lebih dominan dan dia itu otak kanan itu kan apa ya? Kerjanya lebih cenderung ke hal-hal yang visual, membayangkan. Kalau yang otaknya dominan kiri itu yang ya yang Hah? Saya juga nyimak YouTube channel sambil. Kalau kiri itu ya realistis, artinya satu tambah satu ya dua, gitu. Pokoknya dia susah untuk imajinasi susah. Jadi kalau tapping itu luar biasa nanti. Kita belajar bareng-bareng teman-teman semuanya. Kita belajar bareng-bareng. Insya Allah saya akan apa ya, bisa mungkin apa yang saya tahu, apa yang saya eh, setelah mulai praktek sedona method, Gus, yang tapping belum tahu. Sudah mulai praktek sedona method ya. Ya kalau memang cocok ya silakan. Kadang memang ya cocok-cocok kan gitu teman-teman. Tapi selama ini, selama ini, selama saya bareng-bareng dengan teman-teman kaitannya pengembangan diri, ada yang sudah tua, kan usia bermacam-macam. Dan itu yang paling worth it itu memang di typing. Dan itu bisa untuk releasing, bisa untuk mengundang apa keberlimpahan, bisa untuk mengundang keberlimpahan uang dan lain sebagainya bisa. Asal kita tahu caranya teman-teman. Ini baru permulaan udah 2 jam ini. Prinsip yang keempat teman-teman semuanya, kulo kesulitan visualisasi gimana Gus. Nah, nanti kan akan kita bantu teman-teman. Kita belajarnya bertahap teman-teman. Jangan loncat-loncat, nanti malah bingung. Ini baru permulaan. Nanti kita akan masuk pada sesi praktek eh, praktek tappingnya Gus. Ya nanti itu ada di terakhir kayaknya. Dan nanti kita akan apa ya pertemuannya tiap malam seperti ini apa gimana teman-teman? Wah, kalau kalau tiap malam 15 menit lagi izin pamit Gus bersempat di sini waktu Perth Australia. Duh, ada yang dari Australia, Kiki, Mbak Kiki, Mbak Kiki, ha, pejuang, Mbak Kiki dari Australia, perjuangan, Masya Allah. Semoga terap malam Gus. Ha-ha. Insya Allah nanti kita akan sediakan rekamannya teman-teman. Saya nggak pelit ilmu, asalkan saya masih bisa, masih sehat, masih mampu, insya Allah akan membersamai teman-teman semuanya. Setiap malam nggak masalah. Yang penting saya doakan sehat sampai ya sehat terus berlimpah bareng-bareng. Kita di ujung program nantinya di hari yang ke-21 kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan titik cerah dari masalah kita masing-masing gitu teman-teman. Yang keempat prinsipnya kaitannya dengan keberlimpahan teman-teman.
tiap malam nggak apa-apa Ustadz sampai selesai materinya. Amin. Kalau tiap malam ya saya mau, cuman kadang ya eh, biar nggak terlalu malam terus. Iya, iya kalau rekamannya panjang nanti kasihan juga ini komputernya ngerendernya juga HP lowbat. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kita selesaikan dulu teman-teman di materi yang ini kaitan dengan abundance. Yang keempat teman-teman, abundance heart. Artinya kita harus menyediakan, harus mempunyai hati yang memang berlimpah, abundance. Hati kita harus berlimpah teman-teman semuanya. Artinya kita gini, kita kita mau berlimpah bagaimana kalau kita tidak mempunyai wadah, kita tidak mempunyai hati yang berlimpah. Artinya apa ya? Ini teman-teman, ini ini apa ya? Ini gelas teman-teman. Gelas saya ibaratkan ini adalah hati. Hati ini, gelas ini kalau nggak luas, makin luas dia akan menampung banyak apa ya? Manfaat. Dia akan mencakup banyak manfaat dan mencakup banyak keberlimpahan. Artinya hati kita semakin besar, semakin luas, artinya kita akan mengundang banyak keberlimpahan teman-teman. Hati, luaskan hati dengan nafas cinta syukur yang dalam setiap tarikan nafas. Minimal dua masalah dalam satu anugerah. Nah, caranya untuk mengakses keberlimpahan hati kita, kita latih teman-teman semua. Kita latih dengan nafas syukur, nafas cinta dalam setiap tarikan nafas kita setiap tarikan nafas kita. Artinya ini untuk melatih teman-teman. Kita merasakan, kita berinteraksi dengan nafas kita. Selama 24 jam, kadang kita tidak menyadari ada satu aktivitas yang mana ketika terhenti 1 menit pun itu akan menjadi masalah buat kita dan kita tidak menyadarinya. Dan itu adalah nafas. Kalau nafas itu kita sadari, maka akan memicu, men-trigger keberlimpahan hati kita, keberlimpahan inner, apa keberlimpahan dalam hati, dalam dalam apa ya, dalam jiwa kita, keberlimpahan, abundant. Itu cuman trigger nafas, teknik nafas, tarik nafas dan hembus nafas. Ini cuman cara teknik. Caranya seperti ini kita kita rasakan, nggak usah apa ya, nggak usah istilahnya nyedot atau menghirup nafas dalam-dalam, nggak usah dalam sampai gini, nggak usah. Memang enak itu artinya gini. Memang ketika kita menghirup nafas yang dalam itu enak, ya, badan menjadi rileks. Tapi itu kan nggak setiap saat, teman-teman. Akan masa kita nafas tiap apa sama sama apa nafas nafas terus hembus nafas terus kan repot. Artinya itu bisa dilakukan tapi saat-saat tertentu. Yang artinya yang kita perlu sadari adalah nafas, setiap nafas hembusan kita yang mana yang santai rileks kita rasakan ada udara yang masuk. Udara itu begitu begitu dingin menyentuh rongga-rongga hidung kita, masuk ke jalur pernafasan kita, masuk memenuhi paru-paru kita. Kita rasakan teman-teman, itu adalah pesan, itu adalah sifat, itu adalah apa, pesan cinta, itu adalah anugerah rahmat dari alam semesta, dari Tuhan yang sangat luar biasa sekali, sehingga membuat hati kita itu merasa berlimpah, merasa abundance, hati kita merasakan bahwasanya ini adalah saya mempunyai Tuhan pencipta alam semesta yang sangat-sangat sayang sama saya. Nafas, saya nggak minta dikasih. Nafas yang begitu berlimpah di sekitar kita udara, tanpa sedetik pun kita kekurangan nafas. Padahal kita berebut dengan jutaan bahkan miliaran orang yang butuh nafas, tapi kita tidak pernah kekurangan. Tapi kenapa kita kekurangan kaitannya dengan uang? Kan seperti itu, teman-teman. Harusnya kita menghirup nafas, orang lain menghirup nafas, orang lain butuh uang, cari uang, kita butuh butuh uang, cari uang. Harusnya kita sama-sama. Kalau mereka bisa menghasilkan 1 bulan 500 juta, 1 bulan 1 miliar, kita harusnya bisa.
Kita harusnya bisa menghasilkan 500, 1 miliar, 2 miliar dalam 1 bulan. Mereka bisa, mereka sama-sama menghirup nafas, mereka sama-sama dibekali Tuhan, dibekali Tuhan dengan apa keberlimpahan nafas. Artinya kita kalau kita menyadarinya, hati kita akan semakin lapang, hati kita semakin luas, dan itu akan memicu atau men-trigger keberlimpahan dari luar untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Paham ya teman-teman? Maaf Tat, keluar dulu. Kalau kita susah, susah untuk apa ya? Susah untuk kaitannya dengan teknik nafas tersebut, kita minimal cari masalah lah, cari masalah kita saat ini atau masa yang lalu, masa lalu kita, dua masalah saja. Lalu sandingkan satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah satu anugerah dari semesta, yang itu ketika kita bandingkan dua masalah tersebut masalah besar-besar semua. Kita sandingkan dengan satu anugerah Tuhan saja. Nggak usah banyak-banyak. Dua masalah atau tiga masalah, empat masalah, lima masalah nggak masalah. Nggak apa-apa. Kita sandingkan satu anugerah Tuhan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita sandingkan masalah dengan satu anugerah. Maka kalau kita resapi, kita rasakan itu nggak ada apa-apanya masalah tersebut kalau dibandingkan satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya satu anugerah mata buat kita. Jarang kita sadari ini mata. Ini anugerah yang luar biasa sekali. Kita kemarin masih punya masalah kaitannya dengan utang. Kita kita masih kita masih punya masalah dengan apa? Keuangan, rumah tangga, kaitannya dengan nggak punya keturunan dan lain sebagainya. Itu masalah. Tapi kita ketika sandingkan dengan anugerah Tuhan yang sudah ada di hadapan kita, teman-teman semuanya. Mata, nafas, telinga. Coba satu anugerah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi malapetaka buat kita. Dan itu tidak akan tergantikan dengan uang. Dan itu tidak akan tergantikan dengan materi apapun. Sehingga ketika kita bisa sadar dengan hal tersebut, kondisi tersebut, kita akan membuat hati kita itu menjadi lapang, dan hati kita sudah lapang, rileks, dan itu akan otomatis akan mengundang keberlimpahan dari luar untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Tentunya ketika sudah kita menyandingkan anugerah tersebut dengan masalah-masalah yang begitu apa kompletnya, kita akan muncul rasa syukur. Ternyata, oh ternyata satu anugerah ini mulut bisa bicara saja ini ternyata sudah luar biasa sekali. Akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar akan lima panca indera ya Gus ya. Berarti betul, apapun itu sadar nggak harus panca indera. Apapun itu apapun anugerah Allah pada kita. Mungkin kita malam-malam kita dapat begitu apa melihat anak kita atau istri kita dalam keadaan sehat. Itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Nggak harus apa yang ada diri kita, di faktor di eksternal kita di luar sana juga banyak anugerah-anugerah Tuhan yang besar. Rumah tangga kita masih selamat, istri kita masih sehat, anak kita sehat. Coba anak kita dikasih diberikan sakit gitu. Kita sudah pusing, apalagi sakit yang tak kunjung sembuh dan sudah berobat ke sana kemari itu anugerah bahwasanya kesehatan di anak kita itu anugerah buat kita. Jangan kita fokus pada masalah-masalah kita. Semakin kita fokus pada masalah kita, kita artinya sudah mengundang masalah yang ada di luar untuk masuk ke dalam hidup kita. Tapi justru kalau sebaliknya, kita bisa mensyukuri anugerah semesta ini, mensyukuri apa yang ada di hadapan kita dengan penuh rasa syukur, terima kasih kepada semesta, maka keberlimpahan yang ada di luar akan masuk otomatis dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum. Nah, dalam Al-Quran kan seperti itu ayat yang familiar buat kita. Artinya kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang sudah ada di hadapan kita, otomatis ini la azidannakum teman-teman semuanya.
ada kata-kata pasti saya tambah beneran. Bahasanya seperti ini. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan saya tambah saja, bukan saya kalau kamu bersyukur, saya akan tambah nikmat. Bukan begitu saja, tapi la azidannakum. Tapi kalau kalian mau bersyukur, pasti saya akan benar-benar tambah nikmatku. Oh, ini Tuhan sendiri ini dalam dalam perspektif agama Islam ya. Kalau agama lain saya yakin juga ada. Saya, saya yakin juga ada prinsip-prinsip seperti itu ada. Cuman saya kurang-kurang paham gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman semuanya kaitannya dengan abundance head. Ini dan yang kelima teman-teman ini mungkin yang terakhir ya. Mungkin karena sudah jam 11 ini, sudah jam 11 takutnya nanti eh, takutnya nanti rekamannya nggak ngerendernya berarti kelamaan nanti ya, sudah 2 jam. Dan yang kelima teman-teman keberlimpahan semangat keberlimpahan abundance spirit artinya kita mempunyai semangat yang berlimpah. Semangat berlimpah artinya gimana? Kita oke Gus. Artinya se- semua yang anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, pemberian Tuhan kepada kita, baik itu kesehatan, baik itu uang, itu harus kita alirkan kepada sesama, harus kita alirkan, artinya berlimpah, mengalir kepada orang lain. Kita dianugerahkan Tuhan, kita dianugerahkan Tuhan, eh, misalkan berlimpah kaitannya dengan uang. Kalau kita tidak punya spirit abundance, abundance spirit, spirit berlimpah, ya uang itu mandek, uang itu berhenti di kita dan tidak orang lain tidak akan eh, merasakannya. Padahal teman-teman semuanya dalam konteks apapun itu di agama yang lain pun saya yakin ada seperti ini. Memberi sama dengan menerima. Memberi sama dengan menerima. Kita punya uang 100.000, 100.000. Kita memberikan 10%-nya lah, 10.000 berarti ya. 10% dari 100.000, 10.000. Secara matematika, secara matematika, uang itu akan menjadi 90.000. 90.000, benar ya? Akan menjadi 90.000 karena sudah keluar kita berikan kepada orang lain 10.000. Tapi itu kan matematika teman-teman semuanya. 10 dikurangi 9, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Itu matematikanya. Tapi hukum alam tidak seperti itu, teman-teman. Hukum alam tidak seperti itu. Mekanisme semesta nggak seperti itu. Mekanisme semesta, semakin kita memberi, akan semakin kita menerima. Jadi, seberapa besar kita memberi, itu apa ya? se- 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 eh, Hasilnya akan sama atau garis lurus dengan penerimaan dengan apa yang kita terima. Dalam Al-Qur'an mana kosot sodakotun min malin. Dalam Islam bahwasanya yang namanya sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Hakikatnya, memang kalau realitanya secara kasat mata ya kurang. Tetapi tetapi sejatinya itu tidak berkurang, bahkan bertambah, tidak logis tapi benar. Dan itu bisa dibuktikan apa ya secara secara apa ya ini dunia-dunia ajaib teman-teman. Balik lagi ke tadi yang kalau kita tidak percaya akan keajaiban ya jangan masuk dalam dalam ini apa keberlimpahan ini. Tidak logis tapi benar. Jadi apa yang kita keluarkan itu seiring dengan apa yang kita terima. Jadi teman-teman jangan apa ya mental-mental gratis itu balik lagi teman-teman itu dihilangkan teman-teman semuanya. Mental gratis, mental disubsidi, mental ditolong, mental diberi itu singkirkan karena itu akan membentuk
karakter, mental, kekurangan. Halo, sedekah tapi berharap imbalan apakah akan menambah juga, Gus? Kalau sedekah berharap imbalan itu kan apa ya? Ya enggak masalah, ya enggak masalah. Yang seperti ini dalam semesta ini, hukum semesta ini, ketika kita memberi, kita akan menerima. Sponsornya apapun itu. Apakah sponsor kita karena ingin imbal balik? Apakah sponsor kita karena apa ya, ingin dipuji orang lain? Apakah sponsor kita karena ingin dianggap orang kaya dan lain sebagainya? Itu adalah sponsor yang membedakan. Dan timbal baliknya teman-teman semuanya itu sama saja. Apalagi Apalagi ya teman-teman, sponsornya itu sesuatu hal yang positif, yang sesuai dengan fitrah alam semesta. Artinya apa? Kalau kita berbagi ya niatnya cuma berbagi. Dan itu akan lebih power lagi manfaat yang akan kita terima, teman-teman. Bahkan kalau kita bisa memberi dan kita nggak apa ya lupa akan pemberian kita. Kita intinya seperti saya contohkan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya kita memberi, ya sudah memberi, udah lupa. Kita sodako misalkan 50.000, 50.000. Dan setelah memberikan uang 50.000 kepada orang lain yang kita sedekahkan tadi, udah kita lupa, kita nggak ingat. Nah, dan tujuan kita bukan karena apa, bukan karena ingin dikembalikan semesta yang lebih banyak gitu, bukan. Apa itu tadi yang coret-coret sampai mana tadi ya Mas, konsentrasinya ada coret-coret tadi loh. Jadi apa yang tadi sampai mana ya? Berarti kalau kita memberi harus punya perasaan berlimpah dan bahagia ya. Betul sekali Kang TB. Berarti kalau kita memberi harus punya perasaan berlimpah dan bahagia. Itu otomatis. Itu otomatis teman-teman semuanya. Ketika teman-teman semuanya itu berbagi, identitas kaya itu sudah ada. Identitas berlimpah itu langsung otomatis menempel pada kita. Tidak ada orang yang mempunyai identitas apa ya, miskin, itu pasti ketika dia memberi, mengeluarkan uangnya, pasti dia akan pikir-pikir, pasti dia akan mengharap kembalian dari apa yang dia keluarkan tadi. Itu mental miskin. Hitung-hitungan transaksional. Nah, lebih baik, lebih power lagi teman-teman. Enggak masalah itu. Cuman yang lebih powerful lagi ketika kita sudah mengeluarkan apa yang kita sedekahkan itu, kita lupa. Sudah kita lepaskan ke alam semesta. Kita pasrahkan kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Biar semesta ini yang mengolah pengeluaran kita sehingga menjadi apa timbal baliknya adalah kemanfaatan yang sudah di skenario kan oleh semesta, nggak usah nanti timbal baliknya dapat apa kerjaan yang bagus, kesehatan dan lain sebagainya. Oke, itu nggak masalah, tapi itu transaksional. Alangkah baiknya kalau kita sedekah mengeluarkan atau memberi apapun itu, kita sifatnya tidak transaksional. Sudah lepaskan, biar semesta yang mengatur, biar Tuhan yang menilai, dan semesta yang memberikan konspirasi untuk apa ya, keberuntungan kita. Semesta berkonspirasi untuk kebaikan-kebaikan kita, gitu teman-teman. Nah, tapi kadang kebanyakan terlintas pikiran bagaimana kita mau berbagi sedangkan kita masih butuh atau kekurangan. Bagaimana cara kita menyikapinya, Gus, biar kita tidak berfokus pada mental. Nah, nah, tapi kadang kebanyakan terlis, terlintas pikiran terlintas pikiran bagaimana kita mau berbagi sedangkan kita masih butuh kekurangan. Teman-teman semuanya, ini mengeluarkan sesuatu, memberi itu tidak bisa, intinya gini, ini kaitannya dengan ikhlas ya, ikhlas. Itu tidak bisa otomatis teman-teman. Nggak bisa Bapak Ibu semuanya
jalankan. Ini adalah keterampilan, teman-teman. Keterampilan. Dan itu harus diasah, namanya keterampilan, skill. Kalian tidak bisa, teman-teman semuanya tidak bisa, apa ya, saya ikhlas seketika itu nggak bisa. Teman-teman punya uang, pengen mengeluarkan uang 100.000, biasanya teman-teman itu mengeluarkan uang 2.000. Ketika teman-teman mengeluarkan uang 100.000, dengan teman-teman apa berusaha untuk ikhlas, itu susah, teman-teman. Susah, susah. Jadi harus dilatih, teman-teman. Harus dilatih dari hal-hal yang kecil, dari 2.000, 5.000, 10.000, naik levelnya, sampai kita membangun dari yang pertama, membangun mental-mental bahwasanya saya saya ada, saya lebih, saya punya uang lebih, saya apa berlimpah, saya apa ya, saya orang baik, saya dibutuhkan banyak orang, itu saya yang memberi manfaat kepada orang lain, sehingga mental-mental tersebut itu tumbuh dengan sendirinya, dilatih dengan dari mulai hal-hal yang kecil, teman-teman semuanya. 2.000, kadang ada loh ya teman-teman yang masukin kotak, apa, kotak jariah ya di masjid itu 5.000, kalau masukinnya itu seperti ini, masukin uang 1.000, hmm, sekiranya orang tidak tahu, ditutup-tutupi gitu, dengan tujuan dia tidak riak dan lain sebagainya. Itu masih, kalau menurut saya teman-teman itu bagus, tapi sekali lagi teman-teman, itu masih mental mental apa ya, mental mental kurang, apa ya, kurang berlimpah. Oh, kalau uang 5.000 saja kok masih apa, artinya masih mikir ini ikhlas apa enggak ikhlas, kan ya, ya apa ya, ya mentalnya memang mentalnya miskin ya, teman-teman semuanya. Tapi kalau dia sudah terbiasa dengan misalkan, oh apa, 5.000 tersebut, sudah terbiasa dengan sedekah 5.000, 10.000, dengan sendirinya akan biasa, nggak usah sekalipun dilihat banyak orang, dia akan ikhlas. Jadi dilatih. Bagaimana mau 100.000 mau ikhlas, kalau 5.000 aja udah nggak ikhlas gitu, teman-teman. Ya, harus dilatih. Nah, betul sekali, hukum alam butuh balance, keseimbangan, sesuatu yang masuk harus keluar, seperti halnya nafas. Ya, seperti halnya nafas ini merupakan teguran, teman-teman. Nafas itu ya seperti itu. Arti keberlimpahannya seperti itu. Ada masuk, ada keluar. Kalau ada masuk kita tahan, wassalam. Seperti itu juga, teman-teman. Keberlimpahan uang, keberlimpahan kesehatan. Kesehatan ya, teman-teman. Kalau kita tidak salurkan untuk hal-hal yang positif, kita gunakan untuk membantu orang, kesehatan kita, maka kesehatan itu akan menjadi keruh dan akhirnya menjadi penyakit. Sering di rumah sendirian, apa, bengong saja, nggak mau bergerak untuk apa membantu temannya, memberikan manfaat kepada teman, apa, saudara-saudaranya, membantu dan lain sebagainya. Ya akhirnya akan menjadi penyakit. Ya, begitu juga tentang ekonomi atau uang. Betul, teman, atau apa, siapa ini? Mas Muham. Betul sekali, teman-teman. Oke. Ah, itu prinsip semua, itu prinsip, 5 prinsip kaitannya dengan keberlimpahan, teman-teman. Ini materinya masih materi kulit ya, teman-teman. Ini banyak lagi nanti akan kita pelajari di kedepannya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman jangan anggap ini gratis terus, teman-teman semuanya, meremehkan, tidak serius, tidak sungguh-sungguh kaitannya dengan program ini. Saya tidak menjamin kalian akan apa ya, akan sukses kaitannya dengan program ini, eh, apabila kesungguhan kalian itu tidak ada. Itu, teman-teman. Ini masih kulit, teman-teman, masih kulit, masih dasarnya saja, masih dasarnya saja. Masih banyak, masih banyak yang ingin saya sampaikan, dan ilmu-ilmu ini sangat, masya Allah. Dan teman-teman semuanya, ketika kita sudah paham kaitannya keberlimpahan, abundance yang sudah menjadi fitrah kita, keberlimpahan yang sudah menjadi fitrah kita, kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, dan kita sudah tahu mana ke fitrah-fitrah, fitrah mana yang harus kita kembalikan tadi, ada identitas keberlimpahan, misi keberlimpahan, terus apa, hati yang berlimpah dan lain sebagainya. 5 poin tadi, teman-teman semuanya, kalau sudah kita sadari, harus kita tata. Dan kalau kita sudah tata,
nanti kita akan kembalikan ke fitrahnya lagi seperti kita lahir ke dunia atau seperti kita lahir dulu kita masih kecil. Teman-teman, semuanya kita di sini berkumpul dalam kelas ini, program ini tentunya membawa beberapa masalah yang berbeda-beda, teman-teman ya. Ada yang masalahnya keuangan, kebanyakan, ada yang masalah mencari jati diri, ada yang masalahnya dengan keluarga, keturunan dan lain sebagainya. Itu berbagai apa macam masalah itu yang bisa memecahkan atau mencarikan solusi adalah teman-teman semuanya. Dan semua itu harus teman-teman semuanya kenali, harus teman-teman semuanya pahami, tahu betul masalahmu itu yang mana. Kenali akar masalahmu, kenali akar masalahmu. Dan ini akan menjadi materi selanjutnya saja ya. Ini sudah hampir jam setengah 12. Kenali akar masalahmu. Artinya seperti ini teman-teman. Apa yang kita hadapi saat ini, teman-teman semuanya, itu adalah apa ya? Kalau kita ibaratkan ada pohon yang besar rindang, di tangkainya ada tangkai yang busuk. Ini adalah saat ini apa yang kita rasakan. Ada hal yang tidak bagus, ada hal yang tidak kita inginkan, yang kita rasa tidak nyaman, teman-teman semuanya. Dan itu akarnya harus kita tahu. Akar masalahnya itu harus kita tahu. Bahkan akar masalahnya jangan-jangan itu jauh-jauh dari saat ini atau masa lalu kita. Kita misalkan punya masalah kaitannya dengan keuangan. Bagaimana kita punya masa lalu yang apa ya masa lalu kita. Kita cek ada nggak masa lalu kaitannya dengan emosi-emosi, kaitannya dengan masalah-masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, emosi dengan tetangga, emosi dengan masa kecil kita bahkan ketika kita masih di bawah umur 10 tahun sekalipun. Jadi akar masalah harus kita kenali dan teman-teman semuanya kita ke depan nanti pertemuan yang besok insya Allah kita akan masuk dalam materi bagaimana kita mengenali akar masalah agar masalah ini tidak tumbuh, tidak timbul, tidak tumbuh lagi, tidak tumbuh lagi. Ada beberapa teman-teman semuanya, masalah sudah selesai, masalah belum selesai, masalah belum selesai, sudah carikan solusinya. Baru ketemu solusi, mau selesai, udah tumbuh masalah baru lagi. Artinya apa? Looping ini kalau istilah bahasanya. Berulang, 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 berulang. Ini kalau kita tidak tahu akarnya, akar masalahnya, ya akar seperti itu terus tidak akan ada ujungnya. Masalah itu ada lagi. Mau bisnis, bisnis, bisnis apa, bisnis misalkan online gagal. Kok terus mau bisnis apa lagi dagang gagal. Ini harus dipelajari teman-teman. Kalau emang itu ada pola, pola yang pola masalah yang kita hadapi itu kok sama aja. Itu berarti akar masalahnya belum tuntas, teman-teman. Untuk pertemuan nanti, insya Allah besok ya teman-teman ya. Besok semoga ada cuaca mendukung, dan saya berikan kesehatan, kita akan bareng-bareng identifikasi masalah kita masing-masing. Saya tidak mengidentifikasi masalah teman-teman sekalian, tidak. Saya nggak tahu. Yang mengidentifikasi adalah bapak-bapak teman-teman semuanya. Yang tahu bapak ibu semuanya, teman-teman semuanya. Saya tidak tahu. Saya cuma memberikan panduan bagaimana mengidentifikasi masalah kalian sehingga masalah kalian yang kalian hadapi akan ketemu akar masalahnya, kita cabut dan selamanya ke depannya tidak akan tumbuh masalah baru lagi. Begitu teman-teman semuanya. Tolong apa ini apa yang kurang komentar lah di teman-teman. Apa yang kurang dalam pertemuan kita kaitannya dengan teknis apa pembelajaran kita. Mungkin ada suaranya yang kurang kurang jelas atau gambarnya begitu teman-teman. Ini hostnya nggak ada nih. Saya ada coret-coretan gini juga saya nggak paham bagaimana ini caranya. Hostnya nggak ada, jadi saya host sekaligus pemateri. Agak putus-putus gue suaranya.
Yo, di sini ya mungkin karena sinyalnya ya agak putus-putus. Oke, terima kasih Gus, sangat bermanfaat untuk pembukaan. Ini baru pembukaan ya teman-teman. Daging semua, daging nanti akan, ini baru kulitnya istilahnya dagingnya belum keluar teman-teman. Jadi kalau kalian di awal sudah lembek, sudah ngelokro gitu untuk belajar, ah, aman Kak suaranya. Oke. Matur suwun Gusti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Doakan saya teman-teman, doakan saya, keluarga saya, eh, semua kita keluarga besar 21 hari menuju fitrah ini, teman-teman ada 130 berapa itu, kita doakan semuanya. Kita doakan semuanya, semoga mendapatkan pencerahan dari masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita selamat kita selamat istirahat bagi yang ingin istirahat, kalau yang masih bergadang, dan nanti tolong di grup teman-teman ya, kalau ada yang perlu ditanyakan kita sharing, bukan pembelajarannya bukannya di Zoom sini. Kalau ada masalah, kalau ada praktek, kalau ada keluhan itu ditanyakan di grup. Sebisa mungkin nanti saya akan bantu jawab, atau teman-teman yang mempunyai masalah yang sama, pengalaman yang sama dan sudah ketemu solusinya, bisa sharing jawabannya. Begitu ya teman-teman. Kita di sini belajar bareng, praktek bareng, berlimpah bareng-bareng. Setuju teman-teman semuanya? Oke. Terima kasih semuanya. Kita insya Allah besok kita akan ketemu lagi. Doakan semuanya. Salam berlimpah semuanya teman-temanku 130 sekian keluarga baruku. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan semesta. Semesta mendukung kita semuanya untuk terwujudnya apa yang kita impikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rahayu. Terima kasih.